Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran ala nikmatillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, ikhwanu wa akhwatu fiddin rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis. Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam hari ini, di bulan yang sangat mulia, di hari-hari yang baik, di tempat yang baik, di rumahnya Allah, kita masih diberikan kemudahan untuk dapat beriktikaf dan juga beribadah pada malam hari ini, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa bisa menjaga kegiatan amal yang sudah kita lakukan, sehingga mudah-mudahan dengan wasilah ini kita menjadi pribadi yang baik, dan mudah-mudahan di bulan ini dapat memanfaatkan momentum yang baik ini agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari kita sampaikan dan curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Yang seluruh segenap pengurus Masjid At-Taqwa, para asatid, para hujjaj, para orang tua, para jamaah, bapak-bapak yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk berada di bulan yang sangat mulia, karena Allah sampaikan di surat 9 ayat yang ke-36 surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy-syuhuri indallah isna asyar. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan fi kitabillah, dalam Al-Quran, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atu hurum, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi merinci di dalam hadisnya, as-sanatu isna asyara syahran, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atu hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, salah satun mutawaliyatun, yang 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sa'ban, sementara bulan Rajab adalah bulan yang terhimpit antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban.
Ini adalah bulan yang sangat mulia. Allah sampaikan, Rasul jelaskan. Jadi ternyata bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat istimewa, bulan sangat yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Nabi menyampaikan lagi, ma min ayyamil amali sholih ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang mana di hari itu dilakukan amal soleh kemudian dicintai oleh Allah daripada hadhil ayyam, dari hari-hari ini. Yang dimaksud hari-hari ini yakni ayyamul ushr, yaitu hari bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Berarti ini hari, ini bulan yang sangat mulia, harinya pun hari yang sangat mulia. Jadi sangat disayangkan kalau kita lewatkan begitu saja. Dan tentu Allah dan Rasul menyampaikan bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa dan mulia, kecuali di dalamnya begitu banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Mungkin masalah ibadah di bulan ini sudah mungkin dijelaskan. Saya ingin mengambil sisi lain daripada hikmah daripada bulan Dzulhijjah ini. Terutama saya yang masih belajar dalam berumah tangga serta berkeluarga, juga mungkin para bapak-bapak yang sudah punya cucu ya, atau ada remaja yang mau gitu, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini jadi referensi buat kita semua. Jadi bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah karena di dalamnya begitu banyak sejarah yang terukir yang bisa kita jadikan pelajaran dan contoh bagi kita yang hidup di masa ini. Nah, di antara sejarah itu adalah ada satu sejarah yang mana ini perlu dan sangat semua, terutama kita yang sudah berumah tangga dan berkeluarga, betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, punya keturunan dan solehah. Nah, tentu sejarah ini tidak bisa dipisahkan dengan kanjeng Nabi kita Ibrahim alaihis salam yang merupakan datuk daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Nah, di antara contoh yang Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah disebut di ayat 4 dan 6, Ibrahim qad kanat lakum uswatun hasanah. Nyata telah terbukti untuk kalian sebuah contoh yang baik pada Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga orang-orang yang beserta beliau. Jadi kata Allah, kata lain mah contoh tuh Nabi Ibrahim dan orang-orang yang ada dan hidup sekitar beliau dan dengan beliau. Contoh kehidupannya. Sampai Allah di ayat yang ke-6 pun menyampaikan lagi nih, laqad kana lakum fihim, telah nyata terbukti bagi kalian fihim dalam keluarga Ibrahim uswatun hasanah, yaitu contoh yang sangat baik. Nah, dalam hal ini saya ingin mengambil contoh untuk kita pribadi dan semuanya tentang bagaimana konsep Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak-anaknya sehingga melahirkan anak yang soleh, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan jadi referensi buat kita dalam menciptakan rumah tangga yang baik, dalam mendidik anak-anak kita agar menjadi soleh dan solehah. Hari ini kita susah Pak ngedidik anak, tantangannya berat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termotivasi dengan perjuangan Nabi Ibrahim dalam menghantarkan putra-putrinya menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara konsep Nabi Ibrahim dalam mendidik anak, yang pertama adalah
beliau senantiasa mendahulukan kesolehan daripada kecantikan, kekayaan dalam memilih istri. Takut bapak punya anak sebentar lagi mau menikah, kasih wejangan, Pak. Kadang-kadang kita kalau punya mantu, yang kita tanya apa dulu, Pak, sama calon mantu kita? Udah kerja belum? Kerjanya di mana? Gajinya berapa? Walaupun gak nanya gitu juga dilihatin sama kita tuh. Saya masih ingat, saya punya engkong dulu pernah nanya seseorang yang sudah, jadi ada seorang dua sejoli yang akan menikah datang ke beliau. Saya ada di situ waktu itu masih kecil. Apa yang ditanya oleh engkong saya? Udah bisa baca Fatihah apa? Udah bisa baca Fatihah belum? Katanya begitu. Coba Fatihahnya. Bisa sih, cuma beledak-beleduk gitu ya. Tajwidnya kemana, hurufnya kemana. Udah ngaji apa? Katanya begitu. Belum ngaji apa-apa Pak Ustadz, katanya gitu. Oh, panggil perempuannya, lakinya tinggal di belakang, dinasehatilah gitu. Akhirnya dikasih waktu 6 bulan. Untuk apa? Belajar ngaji, katanya gitu. Kalau pengen jadi imam, belajar dulu loh, jadi imam sholat, katanya begitu ngomongnya. Akhirnya setelah 6 bulan balik lagi tuh, dites bisa. Emang selama 6 bulan itu dia ngaji terus, private kepada seseorang ustadz, akhirnya alhamdulillah bisa. Jadi kalau orang dulu begitu, karena memang yang dicontohkannya demikian. Bahkan Nabi pernah menyampaikan bagaimana Nabi memberikan wejangan, pesan kepada orang yang akan menikah. Tunkahul mar'ah arba'at. Nikahi perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama karena cantiknya, karena kekayaannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Tapi Nabi pesan fadfar, peganglah agamanya, niscaya yang 3 itu akan ngikutin. Kalau enggak menikah karena agama, maka akan binasa kamu. Itu begitu. Jadi beliau itu mendahulukan kesolehan daripada kecantikan, mendahulukan kesolehan daripada kekayaan. Buktinya apa? Beliau menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar itu siapa? Budak. Budak yang mohon maaf, bukan membandingkan, budak yang tidak terlalu elok dalam wajahnya itu. Tapi apa? Tapi karena apa? Akhlak yang luar biasa, keimanan yang luar biasa, kemuliaan etika, sikap dan adabnya. Lalu Nabi Ibrahim direferensikan oleh istrinya dalam Sarah. Tanda-tanda kehamilan sampai tua, maka khawatir. Ilok mau mengandung, istilah katanya begitu. Akhirnya Sarah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Tapi karena solehnya beliau, nggak langsung diiyakan, suruh nikah. Kita diberi anak, besok suruh nikah lagi. Bentar. Lagi sama istrinya, Pak. Udah Mas, nikah aja lagi. Apa kata kita? Aku sih yes. Aku sih yes. Kesolehan beliau. Akhirnya setelah melihat ya daripada pribadi Siti Hajar yang begitu solehah, yang akhlak yang sangat mulia, ibarat kata bibitnya ini bagus nih, bibitnya bagus. Akhirnya apa? Akhirnya beliau pun menikah dengan Siti Hajar. Itu satu konsepnya. Jadi ingin mencetak anak soleh jauh-jauh hari Allah sudah nyuruh tuh. Sebelum mencari jodoh udah disuruh tuh. Padahal punya anak soleh tapi lagi nyari jodohnya udah disuruh sama Allah. Gimana cara Nabi merefleksikan wanita harus kita nikahi atau wanita mana yang harus kita nikahi? Sudah, karena mendidik anak
begitu. Itu satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak tidak terlepas dari yang namanya Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah. Yang mendapatkan gelar Khalilullah pertama Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang paling kita cinta. Kalau Bapak punya kekasih, kalau punya kekasih, ya orang yang kita cinta, minta apa juga kita berikan, gak Pak? Jangankan ada, nggak ada juga kita usahain. Kita cinta banget sama anak kita, nggak punya duit kita minjem dulu, kita pengen apa kita beliin. Nah udah jadi kekasih, kalau jadi kekasih mah apa yang minta pasti diberikan. Tapi apa? Seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihnya Allah, doa kepada Allah ingin diberikan anak yang soleh, ingin diberi anak, lalu anaknya anak yang soleh. Di surat 37 ayat 100 beliau bilang, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan saya keturunan yang soleh. Itu henti-hentinya tuh, beliau berdoa terus menerus sampai begitu. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, dalam mencetak anak yang soleh, kita perhatikan Nabi Ibrahim itu selalu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Beliau selalu memberi contoh kepada anaknya dalam hal apa saja, dalam hal keimanannya, dalam hal ibadah, dalam hal sikap perilaku. Sehari-harinya beliau selalu cenderung melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ayatnya sudah saya bacakan di surat 4 di surat 60 ayat 4 dan 6. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Jadi beliau selalu memberikan contoh kepada anak-anaknya. Nah, maka kita pun, Pak, kalau kita ingin punya anak yang soleh dan solehah, banyakin berdoa, jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah, lalu berikan ketauladanan dalam rumah tangga kita, baik dalam hal keimanan kita, baik dalam hal ibadah kita, baik dalam hal perkataan dan perbuatan kita sehari-hari dalam rumah tangga kita. Cerminkan rumah tangga seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencetak anak yang soleh, perlu namanya lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik itu, karena lingkungan itu akan membentuk mentalitas seorang anak. Mental anak dibentuk di pergaulannya, di sekolahnya, di lingkungannya. Maka bila mana lingkungannya baik, tentu pertumbuhan mentalitas anak pun akan baik. Kalau numbuhin badan mah jasad gampang, Pak. Kita kasih aja makanan yang bergizi di rumah, selesai. Tapi mentalitas itu sangat sulit sekali. Kita nggak cukup memberikan tauladan dalam rumah tangga kita kalau lingkungan yang dia setiap hari berkata, bergaul, berucap tidak baik. Itu sangat bahaya sekali. Karena lingkungan mah pergaulan yang dipaksa. Ya mau nggak mau namanya juga lingkungan. Masa diem aja dia nggak ngobrol sama kawan dan temannya, pasti terlibat. Kita mungkin perhatikan di rumah, tapi kalau di sekolah dan di lingkungan kan kita nggak bisa merhatiin. Nah, Nabi Ibrahim ini menciptakan lingkungan yang baik dalam keluarganya. Mana buktinya? Ketika lahir Nabi Ismail alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail kemana? Ke sebuah lembah, yang mana lembah itu tandus, Pak. Yang sangat kering, kerontang, tandus, yang disebut dengan sekarang kota Mekah. Ya. Tapi intinya Nabi Ibrahim sambil beliau memindahkan anaknya dan istrinya di tempat itu yang begitu tandus, beliau terus bermunajat kepada Allah, memohon agar bagaimana tempat ini menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat 14:37 Allah menyampaikan demikian. Kata Allah,
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi Allah pindahkan, Nabi Ibrahim pindahkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tempat yang tandus, tapi Nabi Ibrahim berdoa dan meminta agar tempat ini menjadi tempat yang terbaik. Alhamdulillah, dengan izin Allah akhirnya tempat itu menjadi tempat yang paling luar biasa saat ini, yaitu tempat Baitullah, yang mana pada hari ini saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji dan tidak pernah kosong dari yang namanya orang ibadah di tempat itu. Diciptakan lingkungan yang baik. Maka demikian begitu. Ketika kita ada di lingkungan kita, ciptakan lingkungan yang baik, terutama dalam rumah tangga kita dulu. Lingkungan pun kita usahakan, kita kuatkan agar dia betul-betul tumbuh mentalitas yang luar biasa. Kemudian apa lagi? Kita saksikan Nabi Ibrahim dalam mendidik anak, beliau selalu menimbulkan apa? Komunikasi yang baik dan demokrasi yang baik, komunikatif dan demokratis. Mana komunikasi yang baik lahir ketika terjadinya penyembelihan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Di surat 37 ayat 102 Allah sampaikan demikian. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan dalam mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Ya bunayya. Ini kalau ada bahasa ya bunayya, ini panggilan anak sayang, Pak. Dalam berbahasa begitu. Ya bunayya, hei anakku sayang. Ada bahasa begitu. Jadi ya bunayya itu hei anakku sayang. Nah, panggilannya yang sayang-sayang, yang baik-baik kepada anak. Hei anakku sayang. Kemudian di mana letak demokratisnya? Ketika Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada Nabi Ismail tentang perintah siapa? Tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim minta agar Nabi Ismail itu memikirkan, enggak mentang-mentang ini perintah Allah, langsung Nabi Ibrahim bilang, "Hei Ismail, kamu suruh disembelih sama Allah, buruan." Enggak begitu. Tapi ketika beliau memanggil dengan panggilan sayang, begitu juga ketika perintah itu diberikan, walaupun Nabi Ibrahim udah yakin, tapi tetap beliau bilang kepada siapa? Nabi Ismail, bagaimana pendapat kamu tentang mimpiku itu? Kan itu ya bahasanya. Bagaimana pendapat kamu? Kalau kita ke anak kita, kira-kira kalau kakak sekolah di sono gimana? Kira-kira nih. Terus kalau kakak di rumah begini-begini gimana nih? Minta pendapat. Itu namanya demokrasi, demokratif kepada anak. Karena orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak, kecuali dalam hal yang prinsip, yaitu masalah agama, masalah ketauhidan, masalah keimanan. Nah, perlu itu penekanan. Tapi untuk yang lain-lain, perlu kita meminta pendapat kepada anak-anak kita, ngobrol. Apalagi kalau anak yang sudah dewasa, nggak bisa kita bilang nggak bisa. Harus ngobrol seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecuali yang sifatnya prinsip silahkan, seperti beribadah, ketaatan beragama, itu silahkan. Maka jadilah orang tua yang apa? Jangan jadi orang tua yang ditakuti sama anak, tapi jadilah orang tua yang dihormati, dicintai. Maka bentuklah kita menjadi seorang guru yang dihormati oleh anak-anak kita. Gimana caranya? Ya bentuk aja sama kita. Panggil dengan panggilan yang baik, jangan memaksakan kehendak, terus bangun komunikasi dan obrolan dengan anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang sudah remaja. Pak, kita rasain dah.
Kita kadang-kadang jarang kan ngobrol anak, Pak. Apalagi yang udah gede. Ya, kalau anak kecil mah kita mending masih bisa bercanda, dibawa ke sono kemari. Tapi kalau udah ama yang dewasa, kadang-kadang kita jarang ngobrol. Padahal ngobrol, berdialog, ya, dengan penuh rasa kasih sayang, itu adalah hal penting dalam mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah, seperti yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu begitu. Dan selanjutnya dalam mendidik anak seperti Nabi Ibrahim adalah cintailah anak-anak itu karena Allah. Ngurus anak itu karena Allah, Pak. Jangan kita ngurus anak gini. Kita ngurusin anak biar nanti dia bisa kerja, nanti kalau kita udah tua kan diapain? Ditolongin sama anak, kita bisa bersandar ke anak gitu ya. Ntar kita diurusin sama anak. Jangan punya keinginan kayak gitu. Pokoknya mah kita ngajiin anak, nyekolahin anak karena Allah yang nyuruh, udah. Nggak usah kita berharap apapun dari anak, jangan berharap kepada siapa? Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mau nyekolahin tinggi-tinggi kita sama anak kita, jangan pernah berharap nanti kalau udah sekolah tinggi, dia gajinya besar, nanti kan kita dapat santunan dari anak bisa. Jangan. Kita ngedidik anak itu karena Allah. Nganterin anak sekolah karena Allah. Kita nyari nafkah buat anak kita karena Allah. Nggak pengen dibalas sama anak. Kenapa demikian? Kalau nanti kagak dibalas sakit hati nggak, Pak? Sakit hati. Kan banyak orang tua yang ngebangkit-bangkit. Lu kan dulu gue yang nyekolahin lu. Lu jadi begini tuh gara-gara gue. Sekarang aja udah sukses malah apa? Nggak kenal sama orang tua. Main juga apa? Jarang kan kecewa gitu. Walaupun orang tua boleh ngebangkit-bangkit gitu. Hanya satu orang yang boleh ngebangkit-bangkit kebaikan, orang tua. Orang tua boleh, Pak, ngomong gitu. Tapi kalau ke orang lain, hilang pahala kita ya. Kalau ngomong, kamu kan jadi begini sama bapak dulu diongkosin. Itu nggak hilang itu pahala. Khusus bagi orang siapa? Orang tua. Kalau yang lain hilang, dibangkit-bangkit gitu. Ini masjid kalau nggak ada saya nggak jadi, hilang pahalanya udah. Nggak kelar. Bakal sukses nih panitia kalau nggak ada saya, hilang pahalanya. Kalau orang tua boleh itu kayak gitu. Tapi makanya yuk supaya menjaga itu, makanya agama kita mengajarkan jangan pernah berharap apapun dari pendidikan kita kepada anak-anak kita, apalagi masalah materi, jangan sekali-kali. Kadang-kadang ada kan keinginan seperti itu. Ya kepengen mah boleh, tapi jangan berharap. Kita mengedidik nyekolahin anak mau tinggi-tinggi sekalipun itu karena Allah, ya, ngasih makan karena Allah, ngasih jajan karena Allah. Jangan karena ada hal-hal yang lain. Ini buktinya apa? Buktinya Nabi Ibrahim rela. Ketika Allah meminta untuk disembelih, Allah berikan tuh anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita cinta banget sama anak, waduh nggak bakal rela kita. Udah Nabi Ibrahim itu udah lama nggak punya anak, di usia tua renta baru dikasih, pas dikasih suruh disembelih. Kalau bukan karena dorongan, karena Allah nggak bakal bisa. Makanya jangan kita mencintai harta, jabatan, apa yang kita punya hari ini, ya. Tapi yakinkan itu semua dari Allah dan titipan dari Allah. Jangan terlalu cinta, karena kalau terlalu cinta, Allah singgung di surat 9 ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk qarabtumuha wa tijaratan tasyawna kasadaha. Allah sampaikan demikian. Andai katakan olehmu Muhammad, katanya, andai kata bapak-bapak kalian tuh dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan dagangan kalian, bisnis-bisnis kalian, kata Allah, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya,
dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari jihad di jalannya, maka kata Allah, tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi awas, hati-hati, karena banyak nih, gara-gara anak, gara-gara istri, gara-gara kekayaan, gara-gara dagangan, ya, gara-gara rumah, tempat tinggal, sehingga menghalang-halangi kita untuk beribadah kepada Allah. Banyak gak Pak? Banyak. Gara-gara istri yang tadinya baik jadi nggak baik, gara-gara anak yang tadinya baik jadi nggak baik, menghalang-halangi kita. Maka kata Allah, tunggu aja nanti kehancuran kamu. Maka cintailah semua yang kita cintai itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak seperti itu, Qarun akhirnya binasa. Firaun jabatannya terlalu cinta, binasa. Namrud begitu juga binasa. Abu Jahal, Abu Lahab begitu juga binasa. Maka ayo, seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim bahwa mencintai anaknya karena Allah, buktinya mana? Ketika Allah meminta, enggak pakai entar dulu dan entar aja atau tanggung, enggak. Punya harta banyak, kalau emang ada yang perlu dibangun, enggak entar dulu nanti aja, enggak. Karena dia yakin itu harta titipan dari Allah, yang ngasih siapa? Allah. Sekarang Allah minta, memang syariatnya pembangunan yang minta, panitia yang minta, hari ini panitia korban minta, syariatnya memang mereka, tapi yang menggerakkan hatinya kan Allah minta ke kita. Kalau emang kita punya, kasih dong. Bahkan kata Nabi, kalau orang udah mampu tapi nggak mengeluarkan korban, jangan deket-deket tempat sholatku, kata Nabi. Jangan deketin masjid, jangan deketin majlis taklim, jangan deketin majlis ilmu, jangan. Pergi dari sini, kata Nabi begitu. Inna a'tainakal kausar. Aku kan yang memberikan kamu rizki tuh, sehingga kamu bisa kaya gitu. Emang siapa yang ngasih kalau bukan aku, kata Allah. Maka pas sholat, wanhar, korban. Nih udah waktunya nih korban. Bahkan kata Siti Aisyah dalam hadis Nabi, tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya kurban kecuali apa Pak? Berkurban, daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Udah pada kurban belum Pak? Insya Allah ya. Udah berapa tahun nih kita nggak mau korban? Hidup udah berapa tahun? 50 tahun. Berapa kali udah korban? Udah berapa kali Pak? Sekali, 2 kali? Awas, hati-hati Pak ya. Mumpung Allah ngasih kita rezeki ya. Jangan sampai kita kalah. Kredit motor 5 jutaan juga bisa. Kredit mobil jalan. KPR rumah jalan. Ngapa jadi kredit korban kagak bisa? Malu kudunya sama kita kan itu ya. Ngerokok berapa bungkus Pak sehari? 2 bungkus, sebungkus Jigo 25.000. Coba sisihin 10.000, 1 bungkus setengah dah jadinya sehari. Berarti 365 hari dapat berapa Pak? 3 juta lebih dapat kambing. Loh, tuh dapat. Sapi bisa patungan kan 7 orang. Ya, bisa dapat kita. Ini mah ngudud ya. Hari kurban tuh bisa gitu kan. Coba. Masya Allah, malu Pak kita Pak. Ya. Saya mau tanya, saya biasa merawat kambing gitu. Setelah itu sudah saya lahir, misalnya sudah lahir, saya urus sampai 3 tahun buat korban. Itu gimana? Boleh. Karena kurban itu usianya ya. Usia kurban itu kalau domba, kambing 1 menginjak 2 tahun. Nah itu luar biasa, apalagi dari kecil tuh udah ngurus, Masya Allah. Iya, bagus itu. Mantap itu, mantap. Yang mau beli mah karena nggak punya aja di rumah, jadi beli. Yang udah ada mah gaskeun gitu kan. Mantap itu Pak. Ya, kalau usianya udah 1 menginjak 2, kalau kambing kacang 2 menginjak 3, kalau sapi 2 tahun, ya,
begitu kebo dan lain sebagainya ya. Silahkan itu. Bagus, alhamdulillah. Ya. Usahakan pokoknya. Hanya nginjem duit ke beli motor bisa. Kan ada haji juga ada dana talang, Pak. Udah minjem dulu. Ya, udah gesek dulu ATM-nya, tinggal 10 juta. Iya kan masih ada banyak itu. Kemudian nanti kan dibalas sama Allah. Emang buat Allah, bukan buat kita sendiri. Satu kebaikan dibalas 7, 7 dibalas 100. Kan kata Allah begitu. Berarti 1 ekor kambing dibalas 700 kambing, Pak. Cuman aja diumpetin sama Allah. Lah kalau kagak diumpetin, mau tidur di mana kita di rumah? Benar nggak? Bapak nih, korban kambing 1, dibalas 700. Bawa ke rumah. Lah. Balasan dari Allah itu luar biasa. Makanya ayo, mumpung kita masih ada kesempatan. Belum tahu tahun depan kita masih hidup. Ada nggak kita nih teman kita tahun kemarin masih ada, sekarang nggak ada. Ada nggak? Ada. Maka ayo, kagak punya duit, talangin. Tapi niat bayar. Jangan niat kagak bayar. Saya mau kredit kambing dah. Kredit motor mampu. Sabulan 1 juta, ini 1 juta, ini 2 juta kan? Sebulan itu. Coba berani kita. Bahkan nggak punya duit kayak ditawarin motor sama mobil, berani banget. DP 0%. Ya berani. Giran kambing. Itu makanya kita ada itu tuh. Saya sering sampaikan tuh. Apa? Ada itu yang di TikTok gitu ya. Giran musim apa? Batu akik mahal-mahalnya dibeli. Giran musim sepeda mahal-mahal juga dibeli. Mahal-mahal juga dibeli, kandangnya juga dibeli. Pagi mainin burung, siang mainin burung, sore mainin burung. Gila ada korban aja kurban. Pura-pura kagak paham. Yang dibelinya tusukan sate sama areng. Nungguin kupon lagi. Astagfirullahaladzim. Hidup ingin bahagia. Keluarga ingin sakinah. Usaha yang berkah. Urusan nama Allah kagak bener. Kan konsep surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beresin dulu ibadah sama Allah. Nasta'in, nanti pertolongan Allah datang. Biar layak kita ditolong sama Allah. Dan hidup kan tergantung ada yang nolong apa enggak. Kan sering saya sampaikan, kalau kita punya utang 1 juta sama 100.000, gampangan mana ngelunasinnya? 100.000. Tapi kalau 1 juta ada yang bayarin, yang 100.000 nggak ada, gampangan mana? Lah 1 juta. Nah kalau kita pengen ditolong sama Allah, beresin ibadah kita sama Allah. Terutama ibadah di tahun ini nih. Ini mau Zulhijjah bulan terbaik. Harinya juga hari terbaik. Kalau kita ibadah berarti pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari yang lain. Jadi kalau dilewat, aduh, sayang amat dan rugi amat. Ya. Makanya ibu-ibu kemarin ada yang datang saya mau korban Pak, cuman apa? Nanti aja ya tanggal 13. Lah emang apa Bu tanggal 13? Saya pengen korban yang gede kambingnya. Lah emang kalau sekarang mahal. Saya tahun kemarin soalnya begitu. Saya pas beli pertama 4 juta. Lah pas hari ke-13 katanya 2,5 juta dapat kambing harga 4 juta katanya begitu. Karena dari kata tukangnya daripada katanya dibawa ini nggak laku katanya dibawa lagi mahal. Udah dah buat ibu aja katanya begitu. 2,5 juta dapat. Ya nanti tanggal 13 ya Pak Ustadz ya. Iya nggak apa-apa saya bilang. Ntar buat santri. Nah, alhamdulillah ya. Makanya ya Pak ya saya mengajak nih. Ini momentum yang terbaik ayo. Mudah-mudahan dengan kurban ini kita dapat mengambil hikmah daripada kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Korban itu jangan gini Pak, jangan hanya sekedar kegiatan seremonial aja. Udah korban selesai aja udah, nggak ngambil hikmah. Kan yang penting itu mengambil hikmah dari kejadian sejarah yang terjadi dalam bulan Zulhijjah ini di antara sejarah Nabi Ibrahim. Silakan contoh itu. Pengen jadi orang tua yang luar biasa, contoh Nabi Ibrahim. Pengen menjadi ayah yang luar biasa, contoh Nabi Ibrahim. Dan ini cara mencetak anak yang soleh dan solehah, contohlah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang terakhir, ya, cara Nabi Ibrahim mencetak anak menjadi soleh, beliau selalu melibatkan anaknya untuk apa? Untuk dapat ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi ketika saat ibadah, Nabi Ibrahim selalu melibatkan Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya kata Ibnu Katsir mengatakan bahwa Nabi Ismail itu ikut membantu Nabi Ibrahim dalam mengumpulkan batu-batu untuk membangun apa? Membangun Baitullah, yaitu Ka'bah. Jadi libatkan anak. Kita mau sodako, kita kasih contoh kepada anak kita. Kita mau melaksanakan sholat, anak-anak kita yang sudah tamyiz bawa, libatkan untuk ibadah. Ayo berangkat kak, pakai baju yang bagus. Itu terus ajak sholat, ajak sholat waktu awalnya susah, nanti lama-lama juga menjadi kebiasaan dia untuk ibadah. Kalau yang perempuan ajak sama istri kita, ajakin berjamaah di rumah. Ya kita kalau punya anak laki-laki ajak ke masjid. Ya pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nggak mau biarin dulu, antepin. Yang penting pertama dia udah kedengeran tuh sholat, sholat nak. Nah udah kedengeran sama dia, nanti terngiang-ngiang tuh. Oh bapak ngajakin sholat, nggak mau, biarin, tinggalin dulu. Ntar besok begitu lagi, sampai di kupingnya itu sholat tuh udah jadi kebiasaan di kupingnya. Sholat. Nanti lama-lama dia jalan sendiri. Itu insya Allah kasih pesan. Baik para jamaah sekalian, jadi di dalam bulan ini adalah bulan yang terbaik. Tentu tidak semata-mata bulan ini dimuliakan, kecuali ada sejarah dan pesan serta hikmah di dalamnya. Dalam hal ini kita mengambil bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya. Yang pertama, beliau senantiasa mendulukan kesolehan. Ya, kesolehan juga bukan kekayaan, kecantikan untuk menjadi istrinya. Yang kedua, beliau selalu berdoa. Maka banyaklah berdoa. Banyak doanya, banyak ya. Rabbi habli minas sholihin, ban hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Itu doa-doa pengen punya anak soleh dalam Al-Qur'an. Baca sama bapak. Yang ketiga, timbulkan ketauladanan dalam diri kita agar dicontoh oleh anak-anak kita. Yang selanjutnya, lingkungan yang baik sangat penting dalam mendidik anak supaya soleh dan solehah. Yang selanjutnya, bangun komunikasi, ngobrol sama anak, lalu banyak memberikan kebebasan dalam berbicara, ya, meminta pendapat, ngobrol dengan anak supaya anak itu merasa dihargai sebagai anak dan mereka akan hormat kepada kita. Yang selanjutnya, biasakan mulai hari ini cintailah anak, mendidik anak karena siapa? Karena Allah. Dan yang selanjutnya, libatkan anak dalam pelaksanaan ibadah. Kurban, sholat Idul Adha, puasa, Arafah dan lain sebagainya, libatkan mereka, biasakan. Nanti lama-lama insya Allah mereka akan memahami itu, sehingga dengan seterusnya dia akan melakukan dengan sendirinya karena melihat orang tuanya yang sudah melakukan dahulu. Kan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari bulan yang baik ini, di hari yang baik ini, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan rumah tangga kita pun menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan mencontoh pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan tentunya mencontoh pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Sudah Isa? Ada yang mau ditanyakan sampai sini barangkali? Kalau nggak ada cukup. Kita baca Fatihah di pertemuan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah terangkan hati dan pikiran kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah ampuni segala dosa dan hilap kita. Allah mudahkan kita dalam beribadah. Menjadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah titipkan anak dan keturunan kita yang soleh dan solehah. Nah, anak kita yang sedang belajar, baik yang di rumah, yang di pesantren atau yang sekolah, mudah-mudahan dimudahkan dalam proses belajarnya, diberikan ilmu yang banyak dan manfaat. Cita-cita yang diinginkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih hidup mudah-mudahan mampu mengisi sisa umur kita untuk melakukan hal-hal yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah menitipkan hewan kurban di tempat ini, mudah-mudahan senantiasa kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang akan mengurusnya pada hari hanya mudah-mudahan diberikan kelancaran,
kemudahan, tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkaniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.